Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anggara Agung Lesmana, Daginal Tiasta Direja, Sarah Chandrika, dan Yeni Isnaini. Di sini kami akan menjelaskan penyelesaian masalah mengenai pilihan pengguna laptop. Nah, di sini ada beberapa bahasan dan soal yang akan diselesaikan. Untuk soal yang pertama akan disampaikan oleh Sarah. Ya, untuk yang soal pertama ini terdapat dua pesaing produsen merek laptop, yaitu merek A dan juga merek B, yang mengeluarkan beberapa jenis laptop berbeda spesifikasi, namun memiliki spesifikasi yang sama persis produsen pesaingnya untuk memperebutkan suatu pasar yang sama. Berdasarkan hasil survei lapangan, diketahui bahwa konsumen yang pernah menggunakan laptop merek A sebanyak 70% akan menggunakan merek yang sama ketika dia membeli laptop baru 1 tahun berikutnya. Sedangkan 20%-nya akan beralih pada laptop B. Konsumen yang pernah menggunakan laptop merek B sebanyak 80% akan menggunakan merek yang sama ketika dia membeli laptop baru untuk 1 tahun berikutnya. Sedangkan 15%-nya akan beralih pada laptop merek B. Konsumen yang tidak menggunakan laptop A maupun laptop B pada periode 1 tahun berikutnya akan menggunakan laptop merek A sebesar 15% dan laptop merek B sebesar 15%. Maka untuk matriks P pada nomor 2 ini yang merepresentasikan perubahan peluang pilihan merek laptop tersebut adalah sebagai berikut. Di mana pada baris 1 terdapat dari laptop merek A ke laptop merek A sebanyak 70%, laptop merek B ke laptop merek A sebanyak 15%, dan dari merek lain ke merek A sebanyak 15%. Kemudian pada baris kedua, sebanyak 20% dari laptop merek A ke merek B, sebanyak 80% merek B ke merek B, dan juga 15% dari merek lain ke merek B. Lalu pada baris ketiga terdapat 10% dari merek A ke merek lain, 5% dari merek B ke merek lain, dan juga 70% dari merek lainnya ke merek lainnya juga. Kemudian untuk nomor 3 ini, misalkan dalam suatu kota terdapat 100.000 penduduk, dan saat ini terdapat 15.000 penduduk yang menggunakan laptop merek A, sedangkan 20.000 penduduk menggunakan merek B. Buatlah matriks X0 untuk menyatakan persentase penduduk dari masing-masing pengguna merek laptop. Maka matriks X0 sama dengan 15% untuk penduduk yang memakai laptop merek A, yang dimana 15.000 penduduknya dari 100.000 adalah 15%. Dan untuk penduduk yang memakai laptop merek B sebanyak 20%, di mana 20.000 dari 100.000 penduduk. Dan untuk yang lainnya adalah 65% yang memakai laptop merek lain. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Regina. Selanjutnya untuk nomor 4, jika tidak ada perubahan, kemungkinan untuk pilihan pengguna laptop, tentukanlah banyaknya pengguna laptop untuk masing-masing merek setelah 1 tahun. Nah, di sini kita memiliki rumus X1 sama dengan PX0 sama dengan dikalikan ya. Nah, dikalikan itu banyak 1 tahun. Jadi, banyaknya pengguna masing-masing merek laptop adalah, karena ditanyakan 1 tahun, maka X1 sama dengan PX0. Nah, X1-nya ini sama dengan matriks yang sudah kita dapatkan, yakni 70%, 15%, 15%, di baris kedua ada 20%, 80%, dan 15%. Dan untuk baris ketiga ada 10%, 5%, dan 70%. Yang kemudian kita kalikan dengan 15% untuk baris pertama, baris kedua 20%, dan baris ketiganya 65%. Maka didapatkan hasil seperti berikut, di mana di kolom A terdapat 1050 per 10.000, 300 per 10.000, 150 per 10.000. Di kolom B terdapat 300 per 10.000, 1.600 per 10.000, 100 per 10.000, dan di kolom yang lain ada 975 per 10.000, 975 per 10.000, dan 4.550 per 10.000. Yang kemudian angka-angka ini akan kita jumlahkan, yang memiliki hasil 2.325 per 10.000, kemudian ada 2.875 per 10.000, 4.800 plus 10.000, yang kemudian akan kita kalikan dengan banyaknya penduduk, yakni sebanyak 100.000 penduduk. Maka dari hasil perkalian tadi akan didapatkan hasil untuk
Yang merek A sebanyak 23.250 pengguna. Untuk yang B sebanyak 28.750 dan yang C 48.000. Nah, maka hasil yang sudah kita peroleh kita tuliskan kembali di hasil yang akan kita jabarkan. Kemudian untuk yang B, di sini pertanyaannya adalah selama 3 tahun, maka rumus yang kita pakai adalah X3 sama dengan PX2 sama dengan PX1 sama dengan P dikali PX0 sama dengan P3X0 sama dengan hasilnya setelah 3 tahun. Untuk jawabannya seperti berikut. Kami menggunakan metode perkalian yang sudah dianjurkan untuk pengoperasian matriks. Untuk jenis pengoperasiannya bisa dilihat seperti ini. Yang dimana setelah kita mengkalikan dan menjumlahkan, maka didapatlah hasil sebanyak 30.283,125 per 100.000, 39.041,875 per 100.000, dan 30.675,0 per 100.000 yang kemudian akan kita kalikan dengan 100.000. Maka didapatkan hasil yang A sebanyak 30.283,125, yang B ada 39.041,875, dan yang C ada 30.675. Nah, untuk hasilnya kembali kita akan menuliskan di penjelasan bagaimana banyaknya pengguna masing-masing merek laptop. Seperti itu. Untuk soal nomor 5 akan dilanjutkan oleh Yeni. Kepada Yeni dipersilahkan. Ya, terima kasih. Untuk soal nomor 5 yaitu membuat sebuah kode program untuk menghitung dan mencetak banyaknya pengguna laptop untuk masing-masing merek dimulai dari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Nah, untuk kode programnya, pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat array 2 dimensi, di mana tipe datanya itu adalah float. Nah, untuk matriks yang pertama yang kita deklarasikan yaitu matriks P, yang sudah kita tentukan sebelumnya di perhitungan di atas. Nah, untuk matriks P ini, jumlah barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3. Lalu untuk isinya pada baris pertama itu 0,7, 0,15, 0,15. Dan untuk baris B, 0,2, 0,8, dan 0,15. Untuk baris C, itu ada, atau baris ketiga itu ada 0,1, 0,05, dan 0,7. Nah, di sini kita mengubah dari bentuk persen yang di atas menjadi bentuk desimal. Untuk yang kedua, kita mendeklarasikan matriks X, di mana tipe datanya itu sama, yaitu float. Untuk barisnya ada 3 dan kolomnya ada 1. Yang isinya yaitu 0,15, 0,2, dan 0,65. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan matriks awal yang tipe datanya adalah float dan jumlah barisnya atau jumlah kolomnya itu 3 sama 3. Nah, untuk isinya matriks awal ini sama dengan matriks P, yang nantinya matriks awal ini akan kita gunakan untuk mengkalikan peluang dari beberapa tahun atau perpangkatan peluangnya dari setiap tahun. Lalu kita membutuhkan lagi sebuah matriks atau deklarasikan dengan nama hasil, di mana tipe datanya adalah float dan besarnya yaitu 3 kali 3 sama. Hasil ini nanti akan menentukan banyaknya pengguna laptop untuk masing-masing merek di setiap tahunnya. Lalu kita juga akan mendeklarasikan beberapa variabel yang bertipe data integer. Yang pertama ada I, lalu J, K, L, M, N, dan tahun. Lalu ada juga variabel jumlah yang digunakan nanti untuk mengetahui banyaknya pengguna laptop setelah dikali banyaknya penduduk, yaitu dikali 100.000. Nah, tipe datanya adalah double karena
nanti bisa jadi hasilnya itu desimal yang lebih besar. Nah, di sini kita akan menuliskan terlebih dahulu atau meminta user untuk memasukkan jumlah tahun yang diinginkan. Kemudian, jika sudah diinputkan jumlah tahunnya, di sini kita membuat percabangan if-else, di mana if yang pertama itu, jika tahunnya sama dengan 1, maka kita hanya mengubah hasil menjadi matriks P. Nah, untuk caranya kita menggunakan perulangan. Untuk perulangan pertama itu M sama dengan 0, lalu M-nya kurang dari 3. Nah, ini digunakan untuk baris. Lalu untuk perulangan kedua itu untuk N sama dengan 0 dan N kurang dari 3. Ini digunakan untuk kolom. Nah, selanjutnya untuk else if. Nah, kita menggunakannya untuk tahun yang lebih besar dari 1. Di mana untuk tahun yang lebih besar dari 1, kita harus mengkalikan matriks P sebanyak tahun yang diinputkan. Nah, untuk perulangan yang digunakannya, yang pertama itu untuk L sama dengan 1, L kurang dari tahun, ini untuk menunjukkan berapa kali matriks P dikalikan. Nah, untuk perulangan yang kedua, itu ada for M sama dengan 0, M-nya kurang dari 3, ini digunakan untuk baris. Lalu untuk for N sama dengan 0, N-nya kurang dari 3, ini digunakan untuk kolom. Nah, untuk hasil dari MN, ini merupakan hasil setelah baris dikali kolom, di mana cara menghitungnya itu, matriks awal M 0 dikali matriks P0N ditambah matriks awal M1 dikali matriks P1N ditambah matriks awal M2 dikali matriks P2N. Nah, setelah selesai perkalian baris dan kolomnya, kita harus menukar kita harus mendeklarasikan bahwa matriks awal itu merupakan hasil, sehingga nanti kita akan mengkalikannya lagi matriks awal dengan matriks P. Nah, untuk cara mengubahnya, kita gunakan perulangan, di mana M itu 0 dan M kurang dari 3 itu untuk baris, dan N sama dengan 0, N kurang dari 3 itu untuk kolom. Cara menukarnya yaitu tinggal matriks awal MN sama dengan hasil MN. Nah, jika sudah, maka kita tinggal mengkalikan matriks P atau matriks hasil yang telah kita hitung di atas itu dengan jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk tersebut tadi kita sudah deklarasikan dengan matriks X. Nah, untuk perulangan yang digunakannya, yang pertama kita menggunakan perulangan untuk, nah di sini itu untuk baris. Lalu untuk perulangan yang kedua itu J sama dengan 0. Kenapa 1? Karena kolom untuk jumlah penduduk itu hanya ada 1. Lalu untuk perulangan yang ketiga itu K sama dengan 0 dan K kurang dari 3. Nah, cara menghitungnya yaitu kita deklarasikan terlebih dahulu hasilnya dalam jumlah karena nanti berupa sebuah bilangan desimal, di mana jumlahnya itu sama dengan jumlah ditambah matriks hasil IK dikali matriks X, KJ. Nah, setelah melewati perulangan yang ketiga ini, keluar dari program, kemudian jumlahnya itu sama dengan jumlah dikali banyaknya penduduk, yaitu 100.000. Maka hasil dari matriks ke I dan J itu sama dengan jumlah. Lalu kita jumlahnya deklarasikan dengan 0 lagi. Nah, lalu yang terakhir itu ada program untuk mencetak hasil atau banyaknya pengguna laptop selama beberapa tahun yang diinputkan oleh user. Nah, yang pertama kita menuliskan dulu banyaknya pengguna laptop untuk selama
selama berapa tahun. Nah, untuk perulangan yang digunakannya itu, yang pertama untuk I sama dengan 0, I kurang dari 3. Ini untuk baris. Lalu yang kedua itu for J sama dengan 0, J kurang dari 1, itu untuk kolom. Nah, di sini kita tinggal menampilkan hasilnya saja, karena di sini kita ingin angka di belakang komanya itu hanya 3, maka kita gunakan %.3f. Lalu hasil I dan J. Nah, setelah selesai membuat kode programnya, kita coba compile program ini dan run, maka hasil atau outputnya, yaitu untuk 10 tahun, akan menghasilkan banyaknya pengguna laptop sebanyak 33.286,902 untuk pengguna merek laptop A, lalu 47.147,035 untuk pengguna merek B, dan 19.566,074 untuk pengguna merek lain. Nah, di sini ada screenshot dari hasil programnya. Lalu untuk 15 tahun, itu akan menghasilkan 33.331,004 pengguna laptop untuk merek A, lalu 47.562,762 untuk pengguna merek B, dan 19,250 untuk pengguna merek lain. Lalu untuk yang 20 tahun akan menghasilkan 33.333,223 untuk pengguna merek A, 47.612,445 untuk pengguna merek B, dan 19.054,348 untuk pengguna merek lain. Nah, yang terakhir itu ada tahun ke-30, di mana hasilnya adalah 33.333,348 untuk pengguna merek A, 47.618,9065 untuk pengguna merek B, dan 19.047,713 untuk pengguna merek lain. Untuk soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Reginald. Kepada Reginald dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Teh Yeni. Untuk nomor 8, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi pengguna masing-masing merek laptop pada tahun ke-15, 20, dan 30. Nah, setelah hasil yang kita temukan dalam program tadi, maka dapat kita lihat bahwa banyaknya pengguna masing-masing laptop pada tahun ke-15, 20, dan 30 adalah sebagai berikut. Pada tahun ke-15, pengguna merek A adalah sebanyak 33.331,004, untuk pengguna laptop merek B sebanyak 47.562,762, dan untuk merek lain sebanyak 19.106,250. Kemudian, pada tahun yang ke-20, pengguna laptop merek A memiliki jumlah sebanyak 33.333,223, untuk merek B sebanyak 47.612,445, dan untuk merek lain sebanyak 19.054,348. Kemudian, untuk tahun yang ke-30, merek A memiliki jumlah pengguna sebanyak 33.333,348, untuk pengguna laptop merek B sebanyak 47.618,965, dan untuk merek lain sebanyak 19.047,713. Nah, berdasarkan banyaknya pengguna laptop pada tahun ke-15, 20, dan ke-30, dapat dilihat bahwa kondisi banyaknya pengguna laptop dari merek A, B, dan merek lain mempunyai nilai yang hampir sama untuk setiap tahunnya, di mana banyaknya pengguna laptop pada merek A berkisar dari 33.330, kemudian untuk merek B berkisar dari 47.500,
dan untuk merek lain berkisar dari 19.000. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pengguna laptop tidak banyak beralih kepada merek laptop lainnya. Kemudian, untuk kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya pengguna laptop untuk merek A, B, dan merek lain mempunyai nilai yang terkadang menurun dan menaik, tergantung dengan peluang banyaknya pengguna untuk setiap tahunnya. Jumlah pengguna laptop setiap tahunnya untuk semua merek harus berjumlah 100.000 atau mendekati 100.000, yang itu merupakan jumlah dari banyaknya penduduk. Kemudian ada beberapa kemungkinan tahun yang memiliki banyak pengguna laptop yang nilainya hampir sama. Seperti contohnya dapat kita lihat tadi pada tahun ke-15, 20, dan 30. Nah, hal tersebut itu dapat terjadi karena peluang perpindahan dari merek satu ke merek lainnya sangatlah sedikit. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.